mengenai laporan skripsi. Lalu pakai laporan kali ya? Itu lihat di contoh itu Pak Kris. Contoh Pak Kris. Analisis makosid syariah dalam kinerja keuangan jika SPPSP terlihat. Kinerja keuangan. Islam adalah agama yang lengkap dan universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam mengatur hubungan manusia dan Islam tentang bumi dengan jalan kehidupan. Dalam proses sejarah mengalami berbagai ragam interpretasi, beberapa ulama sudah menunjukkan meskipun kebutuhan sekunder bisa tidak. Apa namanya kajian? Kinerja keuangan kenapa nih dia? Kenapa? Kinerja keuangannya kenapa? Ini Pak analisis dari tahun 2018 sampai 2020. Bukan, maksudnya baik, buruk atau gimana? Kalau di cabang stadion sendiri sih dari 2018-2019 stabil, cuman pas 2020 karena ada Pandemi ya Pak. di sini disebutin nggak? Enggak, yang pandeminya belum. Tapi kalau yang pas sebelumnya disebutin yang dari 2011 sampai 2019 disebutin, dijelasin. Oh, di latar belakangnya juga Pak? Iya. Ini kan analisis makosid syariah dalam kinerja keuangan ya. Nah, harus dinyatakan alasan kenapa milih kinerja keuangan. Nah, ada apa nih kinerja keuangan? Jadi kamu di latar belakang itu ada alasan yang latar belakangnya memilih judul ini gitu. Terus ini apalagi kan pandemi ya. Nah, hubungannya dengan makosid syariah sebenarnya menarik nih. Jadi nanti ujung-ujungnya kalau saya baca ini tujuannya itu jadi si KSPPS ini ya dia menerapkan makosid syariah atau enggak gitu. Jadi gini, makosid syariah itu kan ada 5 ya kan, terutama apa namanya yang Imam Syatibi itu ya lihat ya kan, terus hajiat, tasmiyat, terus dilihat dari 5 aspek itu kan, agama. Nah, apakah si KSPPS ini dia lebih mendahulukan apa kepentingan daruriyat dulu ataukah enggak? Sebenarnya sih ke situ. Terutama dalam laporan ininya ya, laporan apa laba rugi gitu kan. Jadi terlihat di situ beban gaji karyawan. Apakah si KSPPS ini dia selama pandemi tetap memberikan gaji karyawan sesuai dengan apa yang sebelum-sebelumnya, ataukah ada pengurangan pada gaji karyawan tapi pada beban yang lain ditetap, atau mungkin dia lebih mendahulukan gaji karyawan gitu kan. Nah, dengan tujuan itu makosid syariah agar si karyawannya itu dia terlindungi dari sisi
agamanya, terlindungi dari sisi jiwanya, akalnya, keturunannya, lalu hartanya, ya. Sebenarnya ke situ, ya. Nah, di sini mungkin ya ada sedikit gambaran di latar belakang ini. Kasih sedikit gambaran mengenai kondisi keuangan. Kondisi keuangan itu yang dalam laporan keuangan, terutama laporan laba rugi, laporan laba rugi. Nah, bagaimana laporan laba rugi? Ya, biasanya sih 5 tahun terakhir ya, 5 tahun atau 10 tahun terakhir lah. Ya. Kalau 10 kan banyak kan 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ini KSPPS ini gimana nih pergerakan labanya, naik atau turun? Ya. Naik atau turun? Kalau misalkan dia turun, ya, nah mungkin di latar belakang ini kamu baru ceritakan ininya aja nih, apa ya? Kalau dibilang tuh kulit-kulitnya dulu, laporan keuangannya dulu nih ya. Dari sisi apa, mungkin dari sisi neracanya kamu sedikit jelaskan kondisi neracanya itu, misalkan utangnya itu bagaimana gitu kan, utama selama pandemi. Memang sih bagusnya lagi dikasih ini kali ya, analisis makro syariah terhadap kinerja keuangan di KSPPS itu ikhtiar cabang Nuriyah selama pandemi kali ya, itu bagus tuh. Kenapa? Karena disitulah akan terlihat bagaimana suatu perusahaan dia tuh menjalankan makro syariahnya atau tidak, terutama di saat-saat sulit. Ya. Kasih tambahan ya selama pandemi ya. Tapi kalau dari analisisnya tetap pada tahun 2018 sampai 2020. Nanti kan yang pandemi itu di 2020 ya Pak ya? Iya. Yang maksudnya dari yang stabil jadi anjlok gitu kan? Iya. Nah di situ akan terlihat tuh bagaimana si KSPPS ini dia apakah benar-benar menerapkan makro syariah, terutama tadi ya yang Imam Syatibi ya, daruriyat, hajat dan tahsiniyat itu jalan atau enggak. Misalkan gini, si KSPPS ini dia istilahnya bela-bela karyawannya deh. Beban gaji itu dia nggak utak-atik gitu, misalnya dia nggak kurang-kurangin sedikit pun. Pokoknya hak karyawan sekian. Jadi kita mau kurangin beban ini, jangan beban gaji. Misalkan beban yang lain yang istilahnya itu tahsiniyat, ya tahsiniyat itu mungkin fasilitas-fasilitas, misalkan AC. Mungkin yang biasanya kantornya itu pakai AC ini dimatiin dulu semua. Yang penting karyawan gajian, gitu kan. Atau mungkin apalagi mobil, gitu kan. Biasanya memang mungkin selama pandemi ini pemakaian mobil mungkin agak sedikit jarang, gitu kan. Jadi mungkin biaya pemeliharaannya di stop dulu gitu kan, karena memang jarang dipakai. Yang penting karyawan gajian. Nah mungkin salah satunya seperti itu gitu kan, salah satu makro syariahnya, cara menerapkan makro syariah gitu. Jadi dia tuh menjaga karyawannya ini jangan sampai agamanya, akalnya, terus apalagi jiwanya, keturunannya dan hartanya itu tidak terlindungi. Nah nanti arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ. Nah, mungkin sini agak sedikit kasih gambaran itu ya, kasih gambaran kondisi keuangan ya. Kondisi keuangan itu bisa terlihat dari neraca ya. Tapi itu keseluruhan dulu aja Pak, maksudnya? Iya. Keseluruhan neraca ya. Tapi gini deh, jangan keseluruhannya juga. Kamu coba lihat dari ininya aja, kan biasanya tuh ada laporan tahunan ya. Nah di laporan tahunan itu kan dia ada apa sih? Misalkan total current asetnya berapa, secara totalnya aja coba di ini sebenarnya agak-agak mata kuliah ALK ini, analisa laporan keuangan ya. Jadi menganalisa ya bagaimana aset lancarnya gitu kan selama pandemi, terus bagaimana fix asetnya selama pandemi, terus bagaimana jumlah aset sih nggak begitu ini ya,
utang dari KSPPS ini selama sebelum dan semasa pandemi ya. Lalu bagaimana bagi hasil KSPPS ini selama sebelum dan ketika pandemi ya. Dan bagaimana modal dari KSPPS ini ya sebelum dan selama pandemi. Nah, itu jadi mungkin kasih sedikit gambaran ya. Ya gambaran Singkatnya aja, nggak usah yang detail-detail. Nah, detailnya nanti ketika di bab 4 sebenarnya ya. Berarti Pak itu ditambahin itunya juga rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Itu kan ada rumusan masalahnya kan nggak pakai masa pandemi ya. Iya, tambahin masa pandemi ya. Kamu, oh iya, sini kurang nih akuntansinya nih. Mata kuliah akuntansi cuma ada satu doang. Sudah ada tuh mata kuliah ALK tuh, analisis laporan keuangan. Tapi belum pernah Pak di sini analisis laporan keuangan. Ada sih? Belum pernah. Adanya akuntansinya aja. Iya, itu sayang aja. Salah. Nah, misal laporan keuangan itu jadi ingin melihat bagaimana rasio-rasio keuangan. Jadi rasio keuangan itu bisa mencerminkan kondisi perusahaannya. Contoh misalkan ada namanya current ratio. Ya. Current ratio itu rasio aset lancar berbanding dengan kewajiban lancar. Nah, disitu akan terlihat tuh. Kalau misalkan current rasionya itu sama dengan 1, berarti seluruh aset lancar itu dia bisa menutupi seluruh kewajiban lancar. Kewajiban lancar tahu kan? Kewajiban utang ya, yang nasanya itu kurang dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun lah. Kalau masih utang 1 tahun ya. Tapi sebenarnya 1 periode akuntansi. Nah, justru akan terlihat. Berarti selama 1 tahun itu perusahaan itu dia dikatakan liquid. Oke, kita pernah dengar kata likuidasi. Dilikuidasi artinya apa? Si perusahaan itu tidak liquid. Artinya tidak liquid itu aset dia ya itu tidak bisa menutupi kewajiban lancar dia. Nah, ada lagi namanya cash ratio. Nah, cash ratio itu jadi kas ya. Kas pada akun aktiva berbanding dengan kewajiban lancar ya, di akun pasifa. Kalau cash ratio itu sama dengan 1, berarti uang kas yang dipunya oleh perusahaan itu ya dia bisa membayar seluruh hutang jangka pendek. Nah, kalau misalnya cash ratio kurang dari 1, berarti uang kasnya dia itu kurang, tidak bisa menutupi seluruh utang yang ada ya. Nah, itu ada di mata kuliah ALK tuh. Nah, sebenarnya ini ya nanti ada sangkut pautnya nih dengan makosid syariah. Nah, misalkan nih ini analisis makosid syariah dalam kinerja keuangan ya. Nah, bagaimana ketika masa pandemi ini misalkan secara cash ratio dia kurang dari 1, artinya apa? Perusahaan itu dia tidak bisa membayar kewajiban lancarnya ya. Tapi di samping itu gaji karyawan terpenuhi. Nah, itu kan berarti dia istilahnya mengedepankan makosid syariah tuh ya. Kalau kenyataannya berbalik Pak? Nah, berarti dia tidak mengedepankan makosid syariah. Kenyataan terbalik ya. Misalkan dia mengambil fasilitas ditambah, tapi gaji karyawan tidak didahulukan, atau mungkin ya yang istilahnya tuh apa ya, yang tahsiniyat, yang hajiannya itu dipertahankan, tapi yang daruriyatnya nggak diperhatikan. Nah, itu berarti dia tidak sesuai dengan makosid syariah. Kalau misalkan mementingkan anggota terlebih dahulu kan ini koperasi apa ya? Mementingkan untuk anggota terlebih dahulu. Nah, misalkan karyawannya, misalkan gajinya setengahnya gitu selama pandemi. Nah, ini sebenarnya ya bisa dilihat dari undang-undang perkoperasian. Nah, di situ akan terlihat ya, tolak ukur dari makosid syariah itu
terlihat ya, sebenarnya yang menjadi prioritas itu dari mana sih? Prioritas itu dia akan terlihat dari peraturannya. Kalau memang secara peraturan anggota koperasi harus didahulukan, berarti dia sesuai dengan makosid syariah. Ya. Tapi kalau karyawan yang dijadikan prioritas dalam peraturan, ya, berarti dia tidak sesuai dengan makosid syariah. Nah, jadi dilihat lagi peraturan perkoperasian, dia itu sebenarnya prioritasnya kemana. Nah, di situ akan terlihat. Jadi makosid syariah juga dia bersifat fleksibel ya. Fleksibel itu tergantung pada peraturannya. Ya. Tapi peraturan itu juga tidak menzolimi juga gitu kan. Misalkan dibuat peraturan yang kurang agak sewenang-wenang, misalkan ya, ini contoh aja. Misalkan secara peraturan dewan direksi harus didahulukan kan. Nah, itu mungkin jadi satu pertanyaan juga peraturannya kan. Nah, jadi lihat juga pertama peraturannya itu apakah dia pasti dia sudah bersifat adil gitu kan. Lalu ketika peraturan itu sudah adil, nah apakah ditegakkan peraturan itu ya. Kalau peraturan itu benar-benar ditegakkan, berarti dia menjaga makosid syariah ya. Nah, tapi kalau tidak, berarti dia tidak menjaga makosid syariah. Ke situ intinya ya. Nah, terus ini kan analisis makosid syariah ya. Nah, ini sebenarnya ada analisis kinerja keuangannya juga nih ya. Ini sebenarnya ada dua nih ya, analisis makosid syariah, analisis kinerja keuangan. Nah, lalu bagaimana makosid syariah ini dia bisa mempengaruhi kinerja keuangan gitu kan. Nah, jadi kinerja keuangan ini ketika misalkan ya, si perusahaan itu misalkan dia mendahulukan kepentingan bersama gitu ya, berarti dia kan menjalankan makosid syariah. Nah, ternyata ketika dia mendahulukan kepentingan bersama, misalkan gaji karyawan, hak-hak yang ada ditunaikan gitu kan, ditunaikan terlebih dahulu, berarti dia kan berarti sudah makosid. Dan dilihat kinerja keuangannya, ternyata kinerja keuangannya awalnya menurun, tapi lama-kelamaan kembali naik. Kenapa? Apa itu karyawannya itu termotivasi gitu kan, merasa dia bersyukur gitu. Kenapa? Ketika orang-orang mungkin di PHK, ya mungkin orang lain itu tidak memiliki pekerjaan, tapi perusahaannya itu masih mempertahankan dia dan membayar dia gitu kan. Nah, sehingga dia termotivasi dan akhirnya kinerja karyawannya membaik, kinerja keuangan ikut membaik. Nah, itu istilahnya ada pengaruh makosid syariah terhadap kinerja keuangan kan. Nah, jadi karyawan ini jadi termotivasi nih, saya harus belain perusahaan saya nih, karena perusahaan saya sudah belain saya buat gaji saya gitu kan. Nah, sehingga saya juga harus berikan dong imbal baliknya gitu ya. Nah, itu berarti tuh analisis makosid syariahnya jalan tuh ya. Ketika si perusahaan itu dia membela-bela karyawannya, karyawan pun akhirnya ikut imbal balik dan dia ikut membela perusahaannya agar kinerja keuangannya naik lagi. Nah, ini sebenarnya ada sedikit teori tentang ALK nih ya, analisa laporan keuangan. Itu juga baru rumusan masalahnya. Yang pertama bagaimana makosid syariah, aplikasi makosid syariah di cabang Logisadeng. Terus yang kedua analisis kinerja keuangannya. Nah, iya. Nah, yang ketiga baru pengaplikasian pencapaian makosid syariah terhadap kinerja keuangan. Nah, analisa kinerja keuangan itu ada rumus-rumusnya. Nih, dua ya. Itu pakai rumus-rumusnya ya, Pak? Ada. Yang tadi saya bilang tuh ya, ada kas rasio. Jadi kas rasio itu kas berbanding dengan kewajiban lancar. Nah, kas rasio itu dia masuk dalam current rasio ya. Jadi ada namanya accounts payable rasio ya. Jadi piutang dagang berbanding dengan kewajiban utang ya, berbanding dengan kewajiban
jangka pendek. Nah, itu dia mencerminkan apakah piutang itu ya bisa membayar semua utang-utang jangka pendek perusahaan tersebut. Nah, itu jadi akan terlihat ya kinerja keuangan itu bagus apa enggak. Ini ada di buku ALK ya, yang poin 2 ini. Bagaimana? Sebenarnya ini pertanyaan ini, bagaimana analisa ya? Kalau bahasanya itu analisa makroekonomi syariah di KS PPS itu dia. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana analisa kinerja keuangan di KS PPS itu ikhtiar Jamal Usadeng. Nah, ini ALK ini ya, analisa laporan keuangan. Nah, kinerja keuangan itu dia terlihat pada ALK itu ya. Itu di pembahasannya baru ini Pak, baru analis dari yang poin pertama aja. Di sini? Iya. Yang di sini? Iya. Kamu? Iya. Itu baru yang Nah, ini bab 2. Bab 2 itu 2.1-nya itu kajian pustaka. Ya. Lalu 2.1.a baru makroekonomi syariah. Nah, pengertian makroekonomi syariah itu dia di bawah, bukan 2.1.a. Berarti apa lagi? Apa nih? Apa ya? Jadi dia di bawah ini kan? di bawah. Nah, jadi yang A itu sebenarnya makroekonomi syariah. Kenapa? Karena dalam bab 2 itu hanya ada 3 subbab, yaitu kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, perangkat teori pemikiran. Ya. Kalau kamu di sini 2.1-nya makroekonomi syariah, nanti terlihat seolah-olah bab 2 itu jadinya banyak subbabnya. Ya, padahal cuma 3 secara intinya tuh bab 2 itu cuma 3, yaitu kajian pustaka, penelitian terdahulu, sama kerangka pemikiran ya. Nah, ini buku, kalau di sini buku nggak begitu dipermasalahin tahunnya ya. Kalau di tempat lain buku itu minimal ya 10 tahun terakhir sebelumnya ya. Lalu bagaimana dengan buku-buku seperti Wahbah Zuhaili? Kan dia ada terbitan terbaru tuh ya. Pakailah tahun yang terbitan terbaru ya. Bukan terbitan yang pertama, pasti udah lewat banget ya. Tapi kalau terbitan terbaru kan dia masih tahun-tahun sekarang kan, 2020 ya, 2019. Aja. Kok udah aja sih? Sekarang jam 3. Pengalaman ngomong langsung saja. Dalam mengetahui kinerja pengelolaan merupakan suatu analisis bukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan melaksanakan dalam keuangan secara baik dan benar. Dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar membuat laporan keuangan GIP. Dalam menilai dan membandingkan data keuangan perusahaan. Nah, sampai membandingkan ya. Nah, ini kamu selain membandingkan tadi tuh rasio-rasio, jadi gini,
Jadi nanti perbandingannya itu ada yang di dalam 1 tahun nih tadi yang saya bilang rasio-rasio keuangan, ada lagi dia membandingkan sesama sama laporan keuangan itu ya. Misalkan laporan laba rugi tahun 2018 ya berbanding dengan laporan laba rugi tahun 2019. Nah, itu akan terlihat tuh dia naik apa turun gitu kan. Kalau misalnya dia naik atau turun berapa persen naik dan turunnya itu ya. Nah, di situ akan terlihat tuh kinerjanya berarti gimana nih. Selain itu juga jangan juga melihat pada labanya juga, tapi lihat juga penjualan atau produk yang dihasilkan. Karena bisa jadi laba naik tapi dia melakukan penjualan aset-aset perusahaan. Nah, itu justru malah tidak bagus. Kenapa? Karena kalau dia jual aset perusahaan artinya dia sudah mau bangkrut ya. Bisa mau bangkrut. Nah, dia berarti yang dijual itu apa? Yang dijual itu yang produk yang sesuai dengan bidang dia. Kalau misalkan produk jasa keuangan ya berarti dia jasa keuangan gitu kan. Kalau memang dia jual beli kursi ya berarti yang dijual ya kursi ya, bukan mobil, bukan gedung yang dijual kan. Kalau tetap keluar di pendapatan penjualan gedung perusahaan, nah itu malah bahaya. Labanya mungkin gede tuh ya, labanya mungkin besar, tapi begitu dilihat pendapatannya itu hasil jual gedung perusahaan, artinya apa? Dia udah mau bangkrut ya. Prosedur analisis kinerja sangat pelan. Nah, ada time series ya, kemudian menggunakan cara berwaktu. Nah, ini cross sectional approach nih ya, rasio-rasio yang sudah dilakukan satu perusahaan dengan hubungan lainnya. Nah, ini nih yang cek yang B nih ya. Tapi memang laporan keuangannya ada kan? Ada Pak, cuma memang belum dibahas di ini. Kalau dari laporan keuangan itu Pak, kita juga harus wawancara yang ini apa emang kita lihat data aja? Bisa sebenarnya cuma dilihat dari laporan keuangan itu bisa. Iya soalnya Sama kita ahli di akuntansi, auditing. Nah, kalau kita ahli di situ tahu tuh, oh ini udah bagus nih, ini bagus nih. Laporan keuangan ini udah kelihatan. Jenis penelitian ini jangan cuma satu paragraf ya, tambahin lah. Data. Oh iya, tiap halaman pertama itu di bawah ya, sini 40 ya. Nah, yang berikutnya baru nih di atas ya, benar. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini udah benar satu di sini nih. Gua benar sini ya. Nah, ini sebelum benar di bawah ya. Jangan di sini. Bab 3 itu tambahin lah. Oke, terus oke, gambar objek. Baru ini ya? baru satu pembahasan satu poin aja Pak. Iya, baru sejarah apa nih, gambar umum objek ya? Sama ini analisis maksud syariah. Ya.
Ya kalau masih ini sih masih gampang nih ya. Nah, mungkin ini harus ada tambahan lagi. Menjaga agama harus diwujudkan dalam Al-Quran dan hadis hukum Islamnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, perusahaan. Bukan hanya itu, tapi gini. Adakah peraturan SOP pada Baitul SPPS ini ya? Pada SPPS ini menyatakan karyawan wajib sholat 5 waktu. Oh, harus ada ini Pak? Iya, sholat 5 waktu. Bagi yang laki-laki wajib sholat berjamaah ya, ketika ada di kantor. Nah ini sebagai wujud dari maqasid syariah, yaitu melindungi agama. Ya. Menjaga jiwa. Ini ada ini apa Pak aplikasiannya ya? Aplikasinya itu jadi jelas. Ini wajib sholat berjamaah bagi yang dengan contohnya Pak atau emang kita itu yang SOP secara SOP-nya ada nggak? Oh gitu. Menjaga jiwa. Nah menjaga jiwa nih apa nih ininya nih ya? Secara pengaplikasian SOP-nya. Kalau ini kayaknya terlalu normatif ya, kalau saya baca. Menjaga aplikasi memang benar gitu, ini umum banget. Tapi basic pengaplikasiannya, kalau misalkan kan ada tuh satu bank syariah tertentu ya di Jakarta, dia tuh jadi ketika azan sudah berkumandang kayak gini, ya, seluruh karyawan itu wajib untuk sholat di apakah itu di basement, kalau bisa di basement, atau mungkin di lantai tertentu yang tadi disebutkan untuk sholat berjamaah. Dan setiap selesai sholat dia ada kajiannya. Nah, nggak usah cari kan? Tapi Pak kalau misalkan kalau SOP dari pusatnya itu kan misalkan itu hanya SOP dari kantornya sendiri gitu kan? Misalkan itu kan cabang Wisadeng, cabang Wisadeng sendiri yang membuat peraturan misalkan kayak itu termasuk SOP cabang atau? Nah gini, sama pusatnya punya apa enggak? Terus kalau misalnya ternyata punya diterapkan apa enggak gitu ya. Tuh. Terus yang kedua, ternyata pusat nggak punya ya. Terus walaupun nggak punya, ternyata harus ada yang ini punya inisiatif. Nah, dia punya inisiatif, dibuatlah itu peraturan karyawannya harus sholat berjamaah yang laki-laki ya, wajib. Terus bagaimana sholatnya? Terus habis sholat ada kajian keislaman apa enggak? Nah itu ada nggak? Nah pikiran. Ini bentar lagi udah aja nih. Nah terus jiwa, akal pikiran, keturunan. Nah ini harus ada aplikasi juga. Kayak tadi tuh yang SOP-nya misalkan ini. Di sebuah bank syariah di Jakarta itu dulu dia ada peraturan. Jadi kalau mendapati fasilitas berupa mobil atau motor parkir ya di sebuah tempat yang diharamkan, misalnya kayak di sportif atau tempat-tempat pelacuran gitu ya, dijumpai pada baru mobilnya doang, orangnya belum apa istilahnya, orang itu nggak bisa jadikan itu yang dipakai sama temennya gitu, atau dipakai sama siapa gitu ya. Tapi ini baru kelihatan mobilnya doang parkir di situ, itu besoknya orang apa namanya pejabat tersebut yang mobilnya apakah itu dia atau bukan yang kesana ya, besoknya langsung dipecat gitu. Nah itu salah satu bentuk maqasid syariah ya. Jadi melindungi jiwa dia kan, akal dia, keturunan dia. Nah itu ya. Nah terus harta nih bagaimana nih? Nah harta itu dipertanyakan gini, apakah karyawan pada SPPS ini
memiliki rekening di bank konvensional. Nah, ya. Kalau misalkan ternyata karyawannya masih ada yang punya rekening di bank konvensional, nah berarti dia secara harta makrositnya belum tercapai. Tapi kalau emang fasilitas dari kantornya syariah gitu Pak? Iya. Misalkan nih kan fasilitas kantor kan syariah kan. Tapi si karyawan ini dia diam-diam buka rekening sendiri gitu loh. Iya. Dia buka rekening sendiri. Seperti itu ya. Jadi pengaplikasian itu real ya, bukan cuma normatif, bukan cuma umum banget gitu kan. Kalau saya baca ini kayaknya masih terlalu umum ya. Benar memang, tapi itu ya semuanya masih kan begitu kan. Tapi secara pengaplikasiannya apa nih, tercerminnya dari mana nih ya? Tercerminnya dia apakah benar-benar itu melindungi agama, sholatnya terjaga apa enggak gitu kan. Lalu akal, jiwa, keturunan, ada nggak SOP yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas yang diberikan oleh KSPPS tidak boleh singgah di tempat-tempat yang diharamkan secara agama. Nah, terus secara harta, apakah ada peraturan ya, dari KSPPS ini ya, kalau karyawan tidak diperbolehkan untuk membuka rekening bank konvensional? Berarti harus lebih mendetail ya Pak? Iya. Apa? Kan membahas itu Pak. Nggak cuma gambarannya, tapi yang benar-benar yang dilakuin di cabang itu misalnya. Iya. Ya. Tadi contohnya harus lebih mendetail. Iya. Dan sesuai SOP. Nggak harus SOP pusat, SOP cabang bisa Pak? Bisa. Karena kan ini sekarang kan menganalisisnya kan cabang melalui saring aja ya. Iya. Berarti lebih ke situ ya Pak ya? Iya. Jadi lihat aja di lapangan tuh kayak apa ya. Nah itu Terima kasih ya Pak.